Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salatuhu wassalamu kita hanturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Hikmayus dan kawan saya Putra Pratama Yasir dan Nur Ainun akan membawakan sebuah materi yang berjudul Manusia dan Keragaman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa makna dari keragaman itu sendiri. Nah, baiklah, saya akan membacakan materinya. Makna keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam berarti sikap, tingkah laku, cara, macam, jenis, musik, lagu, warna, corak, laras, atau tata bahasa. Keragaman menunjukkan adanya berbagai macam, sedangkan keragaman yang sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Keragaman secara umum adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di mana masyarakat di berbagai bidang seperti suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, serta sosial dan ekonomi. Adapun unsur-unsur keragaman dalam masyarakat, yang pertama itu ada suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Dari keragaman tersebut ada berbeda ras dan ciri-ciri biologis lahirnya. Seperti apa itu? Seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan ciri tubuh lainnya. Manusia tidak bisa memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Yang kedua, ada agama dan keyakinan. Di Indonesia, agama merupakan unsur yang sangat penting dan sudah ada beberapa agama yang telah diakui. Hal itu merupakan bukti adanya keragaman dalam hal agama atau kepercayaan. Adapun terhadap keragaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap, dan perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Ada yang mulia dan ada yang hina, bergantung pada kadar ketakwaannya. Yang ketiga, ada ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi suatu gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan adanya kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi dan politik. Meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai salah satu ideologinya. Yang keempat, ada adat dan kesopanan atau biasa kita sebut dengan tata krama. Tata krama sering diartikan sebagai adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu yang kelima, ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Di Indonesia merupakan negara berkembang, di mana masalah perekonomian diperhatikan agar dapat meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata
strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan kasta. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman. Di antaranya adalah dalam kelompok-kelompok sering terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar, dan masih banyak lagi. Selain pengaruh tersebut, jika keterbukaan dan kedewasaan dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti terjadinya disharmonisasi, di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, terjadi diskriminatif terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, terjadinya eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodratnya ras atau suku kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku kelompok lain, menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Ada 6 hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dialog antar umat beragama, dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media, massa, dan harmonisasinya. Problematika diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Pada dasarnya, diskriminasi tidak terjadi begitu saja, akan tetapi karena adanya beberapa faktor, antara lain, yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, adanya tekanan dan intimidasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Dan yang ketiga, ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Manusia beradab dalam keragaman. Masyarakat adalah komunitas yang beragam, penuh dengan perbedaan, sehingga kita harus dapat bersikap arif dalam menyikapi perbedaan yang agar tidak berujung pada sebuah konflik. Dalam hal ini terdapat teori yang menunjukkan penyebab konflik di tengah masyarakat, antara lain. Yang pertama, teori hubungan masyarakat, pemilik pandangan bahwa konflik yang sering muncul di tengah masyarakat disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Perbedaan bisa dilatar belakangi saran, bahkan pilihan ideologi politiknya. Kedua, teori identitas yang melihat bahwa konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Ketiga, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini melihat konflik disebabkan ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda. Keempat, teori transformasi yang memfokuskan pada penyebab terjadi konflik adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan
yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Intinya, manusia yang beradab harus bersikap terbuka dalam melihat semua perbedaan dalam keragaman yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan agar keragaman menjadi aset kekayaan bangsa yang dapat mempersatukan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.